Bersyukur kami kepadamu, Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dan mencintai kami, Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami kembali dapat menikmati keindahan yang daripada Tuhan, anugerah daripadamu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Sebelum kami mulai aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu hidup kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, mampu menghidupkan setiap iman percaya kami pagi hari ini Tuhan. Yang lemah kami dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu dari tempat-Mu yang maha tinggi Tuhan. Engkau bukakan dan singkapkan setiap rahasia firman-Mu dalam hidup hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa pagi hari ini Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kuat dan teguh dalam Yosua pasal 1 ayat 6-9 dengan tema kuat dan teguh. Kuat di sini yaitu tidak mudah goyah atau terpengaruh. Kemudian teguh yaitu tetap tidak berubah, baik tentang hati, iman, pendirian, dan kesetiaan. Di sini sebelum kita membaca ayat ini, ayat-ayat yang kita akan kita baca, sebelumnya saya ingin kita menyampaikan background dari ayat ini dalam pasal 1 dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6-9. Di situ kita melihat ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat Musa meninggal, pada saat Musa dipanggil Tuhan, kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua supaya apa? Supaya Yosua ini akan kelak menggantikan posisi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Yosua ini mengikuti Musa selama 40 tahun. Dia mendampingi Musa, dia melihat banyak hal yang dilakukan oleh Musa. Nah, ketika Musa meninggal, Tuhan berfirman kepada Yosua, saya perintahkan kamu untuk merebut tanah Kanaan. Saya perintahkan kamu merebut tanah Kanaan dan kau harus memimpin bangsa Israel. Dan namanya di tanah Kanaan itu bukan tanah Kanaan yang tidak ada penduduk. Di sana ada penghuninya. Sehingga pada saat itu Tuhan katakan kepada Yosua, kau harus pergi ke tanah Kanaan, kau rebut tanah Kanaan, dan di sini merebut tanah Kanaan dengan cara berperang ya, dengan cara berperang. Dan ini bukan hal yang mudah tentunya bagi Yosua. Meskipun 40 tahun dia mendampingi Musa, dia melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel, tapi ketika dia terjun langsung untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu bukan hal yang mudah, hal yang berat. Makanya Tuhan katakan di dalam Yosua ayat 1, pasal 1 maksud saya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, di situ Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tentunya pasti ada alasan mengapa Tuhan katakan ini kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau mungkin saya berada di posisi Yosua, mungkin Yosua akan bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya kuat, kalau Tuhan suruh saya teguh, apa yang harus saya lakukan? Caranya seperti apa? Nah, ini caranya adalah seperti ini. Bagaimana caranya supaya Yosua tetap kuat dan teguh? Kita lihat dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 saya akan baca. Sekali lagi Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi intinya yang pertama, bagaimana caranya supaya Yosua ini kuat dan teguh? Pertama adalah taat dan setia. Sekali lagi yang pertama adalah taat dan setia. Kalau saya baca Yosua 1 ayat yang ke-7 dalam versi firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, namun engkau harus tetap kuat dan perkasa.
dan menanti dengan seksama setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu. Karena apabila engkau setia menaati semua hukum itu dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Di ayat yang ke-7 ya, maksud saya, dalam Yosua pasal 1 ayat ke-7 dalam versi firman Allah yang hidup. Nah, di ayat yang ke-7 tadi saya sudah baca dalam versi firman Allah yang hidup. Di situ saya senang dengan kalimat yang ini tadi ya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Untuk kita taat dan setia, kita jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri ya. Yaitu, maksud di sini yaitu memiliki komitmen yang kuat untuk tetap percaya kepada Allah. Sekali lagi, arti dari tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri yaitu memiliki komitmen yang kuat untuk tetap percaya kepada Allah. Nah, saya waktu belajar ayat ini wow, luar biasa Tuhan kita ya. Jadi waktu Tuhan percayakan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan itu nggak percayakan begitu saja. Tapi Tuhan kasih sesuatu untuk menguatkan iman daripada Yosua. Jadi yang pertama, Tuhan beritakan kepada Yosua, engkau harus taat dan setia. Jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kamu harus punya komitmen yang kuat tetap percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Supaya apa? Ada rewardnya, ada hadiahnya kalau kita taat dan setia. Hadiahnya atau rewardnya adalah engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Amin, Bapak Ibu Saudara, saya percaya yang namanya orang berhasil, yang namanya orang mau beruntung, berarti ada usaha yang harus dilakukan. Ada satu action, ada satu tindakan yang harus dilakukan. Usahanya apa? Tuhan katakan kepada Yosua, ada usaha dari diri Yosua, yaitu apa? Komitmen, punya komitmen untuk taat dan setia. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua di ayat yang ke-8. Tadi ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8. Saya akan baca dalam versi firman Allah yang hidup. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, serta menjaga supaya engkau menaati semuanya. Dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Nah, di bagian yang kedua ini, kalau tadi taat dan setia, bagaimana caranya supaya Yosua tetap kuat dan teguh? Yang pertama taat dan setia, yang kedua adalah merenungkan firman siang dan malam dan melakukannya dan menaatinya. Nah, kalau kita melihat bagian yang kedua ini, berbicara merenungkan di sini bukan ngelamun ya Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman yaitu keinginannya, kegemarannya, kesukaannya itu mempelajari firman. Siang dan malam dia suka baca firman, dia menggemarinya, dia menginginkan firman Tuhan. Jadi tindakan ini enggak hanya sekali, 2 kali baca firman, tapi berpulang-pulang, continue. Terus dia menyukai merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, pada pagi hari ini kita melihat apa lagi yang Tuhan ingatkan kepada Yosua kalau engkau merenungkan firman siang dan malam. Kalau engkau merenungkan firman itu siang dan malam, Tuhan katakan engkau akan diberkati, engkau berhasil, engkau beruntung. Lagi-lagi Tuhan katakan yang kedua kali. Yang pertama, kalau taat dan setia, engkau akan beruntung. Yang kedua, kalau engkau menemukan firman siang dan malam, engkau juga akan diberkati, berhasil dan beruntung. Wow, jadi pada saat pagi hari ini, baru bagian yang kedua, nanti bagian yang terakhir kita akan belajar. Bagian yang kedua ini kita melihat bahwa betapa Tuhan ingatkan kepada Yosua untuk merenungkan firman, melakukannya. Saya percaya hari-hari ini bukan adalah hari-hari yang mudah bagi kita ya. Baik dari hal yang pertama untuk kita taat dan setia, itu tuh banyak hal yang harus kita perangi dalam diri kita, dari lingkungan kita, bahkan diri kita. Untuk kita taat dan setia itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, masuk lebih dalam lagi yang kedua, kita harus mengimbangi semua itu dengan firman. Kita harus membaca firman, kita merenungkan firman, kita menyukai firman, bukan menyukai hal-hal dunia ini, tapi kita menyukai firman yang dimana kita akan bertumbuh di dalamnya. Nah, yang 3, yang terakhir, di situ dikatakan
dalam ayat yang ke-9, Yosua pasal 1 ayat 9. Saya langsung baca dalam bahasa Inggrisnya masa kini ya. Saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya masa kini. Di situ dikatakan, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah takut atau kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Bagian yang ketiga saya mau katakan adalah jangan takut. Ya, kalau dalam terjemahan baru di situ dikatakan kuatkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jangan takut atau kurang bersemangat. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan juga kepada Yosua, juga kepada kita bagian yang ketiga. Gimana supaya kita kuat dan teguh? Yang ketiga adalah kita jangan takut. Karena apa? Kita percaya janji Tuhan tadi di ayat-ayat yang kita sudah baca bahwa Tuhan akan mendampingi kita. Tuhan akan apa lagi? Tuhan akan menyertai kita kemanapun saya dan Bapak Saudara pergi. Nah, pada pagi hari ini ketika saya mempelajari ayat-ayat ini, bagaimana caranya supaya Yosua kuat dan teguh. Yang pertama tadi kita taat dan setia. Tengah-tengah dunia yang semakin bergelora ini ya, bahkan kita melihat situasi yang bukan yang mudah bagi kita untuk kita jalani hari-hari ini. Betapa Tuhan menginginkan kita sebagai anak Tuhan di zaman ini, kita taat, kita setia. Ini terus kita lakukan, taat dan setia kepada Tuhan. Makanya ada lagu yang sering kita dengar, taat dan setia kepadamu Tuhan, jadikan aku indah. Nah, untuk kita indah di hadapan Tuhan, kita harus taat dan setia kepada Allah. Dan kita punya komitmen, jangan sampai kita itu nyimpang ke kanan atau ke kiri. Wow, banyak ya kita mengalami godaan dan dunia ini untuk kita menyimpang ke kanan, untuk kita menyimpang ke kiri. Dan untuk kita menghindari godaan-godaan tersebut, Tuhan ingatkan kepada Yosua juga kepada kita harus taat dan setia. Apapun yang terjadi, saya bersyukur ya pagi hari ini di awal tadi kita sudah ikuti penyembahan, sudah diingatkan dengan lagu pujian yang pertama tadi apa? Penuhi Roh Kudus. Biar Roh Kudus memenuhi hati kita. Roh Kudus memenuhi mulut kita untuk memberikan pujian. Waktu Roh Kudus memenuhi hati kita, kita undang Roh Kudus sebelum mengawali segala aktivitas kita. Betapa kita rindu Roh Kudus itu bertata utuh dalam hati kita. Karena apa? Ketika Roh Kudus itu ada, kita undang dalam hidup kita. Dia akan menguatkan, menuntun kita supaya kita mampu untuk taat dan setia. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu, Bapak Saudara ya. Untuk kita bisa taat dan setia dengan kekuatan kita akan kalah. Kita akan mudah tergoda dengan dunia ini. Dan yang kedua, untuk kita bisa renungkan, untuk menyukai firman, itu nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita perlu Roh Kudus. Dan yang ketiga, jangan takut. Gimana supaya kita tidak takut? Selain firman, kita juga perlu Roh Kudus. Makanya bersyukur pagi hari ini kita adalah bagian dari orang-orang penjaga menara. Dan namanya penjaga berarti dia itu benar-benar menjaga satu menara itu supaya tetap kuat dan teguh dengan apa? Doa-doanya. Dengan hidup yang taat dan setia. Dia juga menyukai firman. Dia juga enggak ada rasa takut. Meskipun dunia ini bergoncang tetapi tidak ada rasa takut. Terus tidak ada rasa takut. Kenapa dia percaya? Tuhan mendampingi dia. Tuhan menyertai dia. Nah, pada pagi hari ini saya bersyukur ketika 2 hari berturut-turut sampai hari ini saya mengikuti doa ini. Saya senang sekali ya ada satu kegiatan doa seperti ini jam 5 pagi. Dan waktu berdoa tadi saya rasakan hadirat Tuhan menjamah hidup saya secara pribadi. Bahwa benar-benar hari-hari ini kita harus banyak berdoa, Bapak Saudara. Banyak berdoa. Karena apa? Waktu kita banyak berdoa, kita menabur dengan banyak doa. Saya percaya Roh Kudus 2 kali ganda itu akan dicurahkan bagi kita. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah pandemi yang kita alami, Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kegoncangan apapun. Seperti Tuhan ingatkan kepada Yosua, juga kepada kita. Ayo, yang pertama kita taat dan setia. Yang kedua, kita menyukai firman, kita renungkan firman. Kita melakukannya, nggak hanya kita dengar, kita memahami firman, tapi kita melakukannya. Kita hidup firman itu.
kita lakukan firman itu. Saya percaya kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita akan berhasil, Bapak Saudara. Ada di sini yang mau rugi? Seperti kita nggak mau rugi. Kita juga nggak mau rugi selama kita mengiring Tuhan. Ujung-ujungnya kita nggak masuk surga. Kita mau beruntung sampai masuk surga, sampai kekekalan. Jadi bagaimana cara kita menabur untuk hal ini? Jadi kita dapatkan masuk pada kekal. Kita harus kuat dan teguh. Itu tidak mudah goyah terpengaruh. Hati kita, iman dan pendirian kita tetap kuat, tetap teguh, tidak berubah. Dan kita taat, kita setia. Dan apa? Kita merenungkan firman siang dan malam. Kita melakukan dan kita tidak bisa. Jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Karena saya percaya Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita saat pagi hari ini. Percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Waktu saya doa puasa, waktu Kamis yang lalu, saya berdoa, Tuhan ingatkan ayat ini buat saya secara pribadi. Makanya pagi ini saya share bagi kita, Tuhan ingatkan begitu kuat di hati saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan 2 kali lagi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini sesuatu yang penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti Yosua sampai 3 kali Tuhan ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kita nggak akan pernah mampu bertahan dalam dunia ini kalau kita tidak melibatkan firman dan Roh Kudus menyertai kita sepanjang kita mengiring. Puji Tuhan, mungkin pagi ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami ada di hadirat. Kami bersyukur kami boleh menikmati pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau. Dan kami bersyukur bahwa kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami tetap naik di hadapan Engkau. Dari pagi sampai petang, setiap hari ada pengharapan, ada pujian, pengagungan yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Engkau ingatkan kepada kami supaya kami tetap meneguhkan hati kami, supaya kami tetap kuat, tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi dunia ini. Dunia boleh bergoncang, tapi firman-Mu Tuhan tidak akan pernah berlalu bagi kami Tuhan. Bagi orang yang punya komitmen di hadapan Engkau. Oleh karena itu Roh Kudus yang menuntun kami, menguatkan hati kami untuk kami tetap berpaut kepada Engkau. Dan pagi ini kami bersama-sama berdoa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi yang tidak kunjung habis-habisnya, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi doa kami Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami, Engkau menolong pemimpin negara kami, presiden, segenap wakil-wakil rakyat yang memiliki bangku pemerintahan Indonesia ini. Berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk boleh memerintah negara di tengah-tengah kesulitan baik ekonomi ya Tuhan yang terjadi di tengah-tengah seluruh dunia yang terjadi saat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau curahkan sukacita damai Tuhan di tengah-tengah bangsa. Meskipun banyak hal yang terjadi, mungkin banyak yang takut, banyak yang khawatir, banyak yang lemah, banyak yang goncang imannya Tuhan. Tetapi kami berseru kepada Engkau pagi hari ini, berkat-Mu Tuhan ada bagi bangsa ini, kekuatan. Kami percaya Tuhan keselamatan akan terus terjadi, akan terus bergerak bagi bangsa ini. Jiwa-jiwa yang belum terjangkau Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, utuslah setiap hamba-hamba yang Kau percaya untuk melayani Tuhan di tempat-tempat yang sulit sekalipun. Ada Yesus, ada hadirat Allah, ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Sehingga jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, mereka boleh mengalami pemerintahan ini, mereka boleh mengalami keselamatan, mereka boleh mengenal Engkau Yesus sebagai juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa juga untuk para donatur, para donatur di mana mereka dipercayakan untuk mendanai sehingga penginjilan terus bergerak di bangsa ini, bahkan bergerak di tengah-tengah dunia ini. Urapi mereka, berkati para donatur ini Tuhan. Berikan
berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkati keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Allah ada menyertai pada donatur ini Tuhan. Dan kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk pokok-pokok doa, khususnya buat Bapak Agus Wijaya yang saat ini terpapar COVID-19 yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong kondisi yang dia alami saat ini Tuhan. Kami tidak tahu kondisi hatinya, tetapi doa kami Tuhan, berikan iman di dalam hatinya Tuhan. Berikan pengharapan. Bangkitkan hati yang mulai goyah, mulai gundah. Sehingga firman-firman yang dia terima selama ini, itu menguatkan hatinya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami hanya minta kekuatan mengalir dalam tubuhnya, supaya dia dapat bertahan menghadapi sakit yang dia alami saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati dia. Berkati Bapak Agus Wijaya ini Tuhan. Setiap para medis yang menangani Bapak Agus, Tuhan tolong berikan hikmat. Tuhan tolong setiap apa yang dia konsumsi boleh memberi kesehatan, baik obat-obatan. Berikan dia kesehatan pemulihan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa kiranya pelayanan ke penjara Tuhan. Engkau bergerak, Engkau menyertai para hamba-hamba-Mu untuk melayani di penjara. Supaya setiap jiwa-jiwa di sana pun boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami belas kasihan kemurahan Tuhan. Kau jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan pemulihan keluarga demi keluarga, Engkau yang memberkati. Tuhan yang memberkati kepala keluarga, Tuhan yang memberkati ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, mertua, menantu, dalam nama Yesus. Terus dikerjakan pemulihan keluarga demi keluarga, anak-anak Tuhan di hari zaman ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, para penjaga menara di Jakarta, di Bogor, di Bandung, Jambi, Surabaya, Bali, Kupang, Tanah Toraja Utara, Luwuk, Manado. Kiranya Tuhan pakai setiap para penjaga menara untuk kiranya menjaga setiap jiwa-jiwa tetap ada dalam kemurnian pengajaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, kami percaya Tuhan, Kau Allah Maha Tahu, Kau Allah mendengar dan menyempurnakan setiap doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kepadamu, kami persembahkan setiap pengagungan sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.